Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi untuk video kami yang berjudul tentang konflik agama di Aceh Singkil. Anggotanya saya sendiri, Farhan, Muhammad Noval, Arvin Firstian Ramadan, M. Alwi Al-Musarif, dan Ananda Rafli. Sumber konflik beserta isu terkait. Di Indonesia, konflik antar umat beragama masih sering terjadi. Salah satu yang sering menjadi permasalahan yaitu terkait izin mendirikan rumah beribadah. Meski sudah ada aturan, tetap saja izin mendirikan rumah ibadah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di Aceh sendiri, perizinan mendirikan bangunan rumah ibadah tidak semudah di daerah lain yang ada di Indonesia. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan kebijakan terkait pendirian rumah ibadah. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Sedangkan di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2007. Namun, bagi beberapa kalangan, peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Konflik Aceh Singkil bermula pada tahun 1979 ketika adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Pada tahun tersebut, ada seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia, Sumatera Utara, datang untuk mendirikan gereja di Gunung Meriah. Kehadirannya memicu protes dari umat muslim di Aceh Singkil, sehingga menimbulkan konflik dan pertikaian. Konflik tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan penandatanganan perundingan oleh 8 ulama dan 8 pengurus gereja dengan diadakannya ikrar kerukunan bersama pada tanggal 13 Oktober 1979. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat konflik Aceh Singkil merupakan dua kelompok agama, yaitu Islam dan Kristen. Keterlibatan dua kelompok agama dominan mayoritas di wilayah Aceh, dengan pendatang minoritas yang memilih untuk berhidup di Aceh Singkil. Keterlibatan pemerintah Aceh Singkil bisa dikatakan ikut terlibat dalam memberlakukan persyaratan yang ketat untuk IMB gereja, yakni harus memiliki setidaknya 150 pengguna dan mendapat dukungan masyarakat setempat sebanyak 120 orang. Berpedoman pada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman pendirian rumah ibadah. Persyaratan ini diyakini lebih ketat dibandingkan peraturan pemerintah pusat yang mengeluarkan peraturan melalui surat keputusan bersama dua menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Klausul dalam SKB tersebut menyatakan bahwa pendirian tempat ibadah harus memiliki jemaah sebanyak 90 orang dan mendapatkan dukungan setidaknya sebanyak 60 orang setempat. Diyakini bahwa pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil juga diperumit dengan salah satu isi dari Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 yang mengharuskan pendirian tempat ibadah mendapatkan rekomendasi tertulis dari kepala desa, kepala pemerintahan adat, camat, kepala kantor Kementerian Agama, dan forum kerukunan umat beragama, serta surat keterangan status tanah dan rencana gambar bangunan. Penerapan kanun tersebut menciptakan kondisi pesimistis dari umat Kristen untuk dapat membangun gereja. Buas Tumangger, Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil yang mengadvokasi warga Kristen di Aceh Singkil, menyatakan bahwa kanun terkait pendirian tempat ibadah dianggap menjerat umat dan sebagai bom waktu karena kerap kali acap digunakan untuk kepentingan politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku atau tindakan yang terjadi selama konflik. Jadi, selama konflik 4 tahun terakhir, Satpol PP telah membongkar 9 gereja dan 1 gereja dibakar massa karena dianggap tak memiliki izin. Kepastian hukum yang ambigu jelas merugikan banyak pihak dengan menciptakan kondisi terombang-ambing. Pembakaran massa menjadi insiden yang meninggalkan sisi gelap intoleransi umat beragama di Aceh Singkil. Pembakaran yang dilakukan massa mengakibatkan 1 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Eksekusi pembongkaran kerap kali berujung menjadi konflik dikarenakan dua pihak kelompok yang tidak terima dengan pembakaran yang dilakukan dan kelompok lainnya yang menolak pendirian bangunan tak berizin tersebut.
adakah intervensi atau campur tangan orang lain? Dalam penelusuran oleh tim penulis, tidak ditemukan keterlibatan oknum luar atau orang lain dari luar daerah yang ikut memanaskan konflik. Konflik ini murni karena bersinggungan dengan orang lokal, Muslim, dan pendatang Kristen yang menetap di Aceh Singkil. Ketegangan terjadi akibat masalah pembangunan rumah ibadah gereja umat Kristen serta izin bangunan dan maraknya propaganda atau misinformasi terkait kristenisasi Aceh Singkil yang tidak benar. Akibatnya, oknum-oknum memanaskan suasana damai. Toleransi menjadi pertikaian konflik. Bahkan terduga pelaku diantaranya merupakan warga lokal sendiri yang menjadi oknum tidak bertanggung jawab, menciptakan kondisi intoleransi yang membesar di masyarakat. Sehingga bisa dikatakan tidak adanya intervensi dari orang luar atau pihak lain, melainkan murni tindakan oknum lokal memanaskan isu yang seharusnya tidak membesar dan menjadi api pembakar intoleransi antar umat beragama di Aceh Singkil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak konflik dan penyelesaiannya. Dampak akibat konflik ini beragam. Salah satunya masyarakat yang terdampak terpaksa mengungsi ke daerah sekitarnya, menghindari gejolak konflik yang semakin memanas. Korban konflik kebanyakan mengungsi ke Sumatera Utara untuk menyelamatkan diri serta menghindari amukan konflik yang semakin mencekam. Surat kabar beredar turut memberitakan kondisi mencekam di malam hari hingga salah satu wartawan menjadi sasaran amukan massa yang tak terbendung. Dampak konflik sangatlah merugikan materi, fisik, dan jiwa. Penyelesaian konflik agama di Aceh Singkil terjadi dalam beberapa tahapan. Salah satunya penandatanganan perjanjian pada tahun 1979. Namun sayangnya umat Kristen meminta penambahan pembangunan rumah ibadah di gereja ditambah sehingga tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan menimbulkan konflik. Setelahnya, maka dikumpulkan lagi para pihak yang terlibat untuk duduk menyelesaikan persoalan, salah satunya terkait dengan izin pembangunan gereja. Konflik pun diakhiri dengan hubungan antara kedua belah pihak, Muslim dan Kristen, untuk saling harmonis dan menyepakati beberapa gereja diizinkan untuk dibangun. Meskipun demikian, konflik dinyatakan sudah berakhir dengan penyelesaian damai oleh pihak terlibat. Nyatanya masih ada beberapa sisa-sisa hasil konflik seperti umat Kristen yang melarikan diri ke hutan jauh dari jangkauan masyarakat untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah darurat. Namun hal ini perlahan mulai terlupakan, tergerus oleh waktu, sehingga sekarang kehidupan masyarakat harmonis meski ada beberapa oknum yang belum toleran terhadap izin pembangunan rumah ibadah yang dilakukan umat Kristen tersebut. Akhirnya, sebelum kami menutup video ini, kesimpulannya, konflik dan kekerasan yang menggunakan nama agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu permasalahan seringkali mengusik adalah terkait pendirian rumah ibadah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait aturan pendirian rumah ibadah, nyatanya hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dari kronologi konflik agama di Aceh Singkil yang terjadi terkait pendirian rumah ibadah, nyatanya dapat terlihat bagaimana hubungan antara umat beragama yang seharusnya harmonis dan sesuai norma-norma menjadi konflik mengatasnamakan agama yang timbul dari bentuk sikap kekecewaan umat beragama dalam hal pembangunan rumah ibadah. Sekian video dari kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.